Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dari kelas 2E Akuntansi Sektor Publik Universitas Politeknik Negeri Pontianak. Saya Firdaus selaku moderator, rekan pertama saya Francisca dan rekan kedua saya Dwi. Kami membahas materi mengenai PPh pasal 22, pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 final. Tanpa berlama-lama, mari beralih ke pembahasan. Halo, perkenalkan nama saya Francisca Nisi Agatha. Saya akan menyampaikan materi mengenai PPh pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, instansi pemerintah, dan lembaga negeri lainnya yang berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik swasta maupun pemerintah berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau usaha di bidang lain. Ketentuan PPh pasal 22 relatif lebih rumit dibanding dengan PPh lainnya, seperti PPh pasal 21 dan PPh pasal 23, pemungut dan tarif. Hal ini menunjukkan bahwa PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Ini berarti PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Untuk tarifnya sebagai berikut. A. Tarif atas impor. Yang pertama menggunakan API atau angka pengenal impor. Tarifnya sebesar 2,5% dikali nilai impor. Yang kedua, tidak menggunakan API atau angka pengenal impor. Tarifnya sebesar 7,5% dikali nilai impor. Yang ketiga, atas barang yang tidak dikuasai, tarifnya sebesar 7,5% dikali harga jual lelang. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk besarnya, yaitu CIF ditambah bea masuk atau BM ditambah pemungutan pabean lainnya. B. Atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN dan APBD, besarnya atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang, tarifnya sebesar 1,5% dikali harga pembelian. C. Badan usaha yang bergerak dalam bidang seperti yang akan saya sebutkan. Yang pertama, industri otomotif, tarifnya sebesar 0,45% dari dasar pengenaan pajak PPN. Yang kedua, industri rokok, tarifnya 0,1% dari harga bandrol Pertamina dan badan usaha. Yang ketiga, SPBU swastanisasi, tarifnya 0,3% dari penjualan. Yang keempat, SPBU dari Pertamina, tarifnya 0,25% dari penjualan. Dan yang kelima, Badan Urusan Logistik atau Bulog untuk PPh pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina dan badan usaha yang bergerak di bidang bahan bakar minyak serta oleh Bulog yang merupakan pemungutan yang sifatnya final. Tarifnya 0,5%. Perkenalkan, saya Dwi Nurmalasari dari kelompok 7. Di sini saya akan menyampaikan materi PPh pasal 23. Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah. Subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Nah, berbicara mengenai tarif, untuk tarif PPh pasal 23 sebagai berikut. Pertama, sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Kedua, sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai atas yang pertama,
sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang kedua, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Hai, kembali lagi dengan saya Firdaus. Saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 4 ayat 2 final. PPh pasal 4 ayat 2 final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Ada 8 macam yang termasuk ke dalam PPh pasal 4 ayat 2, yaitu pajak penghasilan yang berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan BUT dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek. Diterima wajib pajak berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan penghasilan atau dilaporkan di bursa efek dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan tersebut adalah 20% atas bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi, dan diskonto obligasi tanpa bunga. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan. Menurut ketentuan, penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebesar 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan bangunan. PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. PPh ini dibagi menjadi 4. Pertama, wajib pajak orang pribadi dan yayasan atau organisasi yang sejenis yang mengalihkan hak atas tanah dan bangunan wajib membayar PPh final 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan. 2. Bagi wajib pajak orang pribadi yang jumlah penghasilannya melebihi PTKP apabila melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang jumlah brutonya kurang dari 60 juta, penghasilan yang diperoleh dari pengalihan tersebut merupakan objek pajak penghasilan dan pajak penghasilan terutang yang bersifat final sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan. 3. Atas transaksi pengalihan atas hak tanah dan bangunan yang dilakukan oleh wajib pajak badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan di luar kegiatan usaha pokoknya, diwajibkan menyetor PPh 5% melalui bank persepsi. 4. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan termasuk koperasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Pengenaan pajak penghasilannya berdasarkan ketentuan umum pasal 16 ayat 1 dan pasal 17 UU PPh, tarifnya 5%. Untuk usaha jasa konstruksi, tarifnya ialah pertama 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Kedua, 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Yang ketiga, 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Pajak penghasilan atas hadiah dan undian. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa hadiah, undian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000.
Menurut ketentuan peraturan tersebut, penghasilan berupa undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut adalah sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. PPh final atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 2,5% dari margin awal. PPh final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Pengenaan pajak penghasilan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Tarifnya 1%. Nah, sekian penyampaian materi kami mengenai PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 4 Ayat 2 final. Terima kasih yang sudah menonton video pembahasan kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.